Kali ini kita akan merangkum film romantis yang berjudul Virgin Snow. Film ini mengangkat tema kisah cinta remaja yang ringan, namun penuh dengan pesan mendalam, terutama tentang perjuangan dan penantian. Dibintangi oleh Lee Jun Ki dan Aoi Miyazaki, film ini dirilis pada tahun 2007 lalu. Penonton akan dibuat hanyut dan terbuai oleh pesona kisah yang ada dalam film ini. Bagaimana jalan cerita filmnya? Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah seluruh jalan cerita film Virgin Snow versi UBA Entertainment. Film ini diawali dengan menampilkan seorang pemuda bernama Min yang merupakan pelajar yang berasal dari Korea yang harus mengikuti ayahnya yang dipindah tugaskan ke Universitas Kyoto, Jepang. Ayahnya seorang profesor sekaligus pengrajin tembikar. Saat itu Min berada di musim semi tahun 2004. Min sangat menikmati hari pertamanya di Kyoto, Jepang. Dia merasa terkesima dengan pemandangan di pagi itu. Dan tentunya ia mengabadikan momen itu dengan kameranya. Saat itu Min tidak masuk sekolah dan ia juga tidak bisa berbahasa Jepang. Namun menurutnya itu adalah awal yang bagus. Untuk mengisi waktu luang, Min sangat suka menjelajahi Kyoto dengan sepedanya. Namun saat berkeliling Kyoto, ia terjatuh dari sepeda hingga tangannya terluka. Akhirnya Min masuk ke sebuah kuil. Di sana dia bertemu dengan seorang cewek polos yang memakai kimono bernama Nanae. Tanpa sadar, Min memotret wajah Nanae. Karena Nanae melihat tangan Min terluka, Nanae pun membantu membasuh luka yang ada di tangannya. Min pun terpesona dengan kelembutan dan kebaikan Nanae. Mereka berdua cukup dapat berkomunikasi. Meski Min tidak bisa bahasa Jepang, namun Nanae sedikit-sedikit bisa bahasa Korea dan Inggris. Di daerah itu budayanya sangat kental dengan ramalan. Saat itu Min membeli omikuji, yaitu ramalan keberuntungan. Min lalu memperoleh ramalan daikichi, yang berarti sangat beruntung. Dan Nanae mengatakan ramalan yang baik harus disimpan baik-baik. Scene berganti. Sebagai orang yang baru di Jepang, Min harus bisa beradaptasi walau banyak menuai kesulitan dan kesalahpahaman. Salah satunya ketika sekeluarnya dia dari kelas, dia dituduh mencuri sepeda dan hampir dikeroyok oleh 3 orang. Namun ternyata Min mahir dalam taekwondo dengan gelar sabuk hitam dan ia pun berhasil mengalahkan ketiga orang itu. Besoknya di sekolah lagi, saat jam olahraga berlangsung, akhirnya Min kena batunya dan menjadi bulan-bulanan teman-temannya. Salah seorang teman yang menuduhnya mencuri sepeda kemarin mengatakan kepada guru olahraga mereka kalau Min adalah siswa yang pernah juara olahraga kendo di Korea. Berbeda halnya dengan taekwondo, Min tidak bisa dalam olahraga ini dan akhirnya serta-merta dia pun dipukul oleh lawannya sampai ia pingsan. Min pun dirawat oleh teman-temannya yang tadi di UKS. Temannya tersebut kemudian merasa bersalah dan meminta maaf. Hal yang tak terduga kalau ternyata Min dan Nanae satu sekolah. Saat itu dari ruang UKS, ia melihat Nanae. Saking penasarannya dengan cewek yang ada di kuil waktu itu, Min mengejar Nanae hingga tiba di jembatan Kamogawa. Dan saking senangnya, sampai menjatuhkan kotak peralatan melukisnya Nanae ke sungai. Tanpa ragu-ragu, Min melompat ke sungai itu untuk mengambil peralatan lukis Nanae. Tapi ternyata sungai itu sangat dangkal. Akhirnya ia mendapatkan kembali kotak itu. Dengan sangat senang, ia mengekspresikan keberhasilannya. Tiba-tiba kotak peralatan melukis Nanae terbuka dan seluruh isinya jatuh ke air. Karena merasa bersalah, Min berusaha mengganti peralatan melukis Nanae. Walaupun ia tidak memiliki uang, namun Min tetap ingin berusaha bekerja sebagai badut. Esoknya ketika Min hendak memberi peralatan lukis yang baru kepada Nanae, Nanae menolak dengan dalih peralatan lukisnya yang lama masih bisa dipakai. Disinilah awal kedekatan mereka, dan sebagai gantinya keesokan harinya Nanae memberikan sebuah lukisan untuk Min.
Mereka berdua memiliki karakter yang bertolak belakang. Min cenderung agresif, sedangkan Nanae lemah lembut dan pemalu. Saking menggebu-gebunya perasaan Min ini, sampai dia diingatkan oleh temannya agar sewajarnya saja dalam mengejar Nanae, seperti halnya pemuda Jepang lainnya. Sebagai senjata ampuhnya, dia membeli sebuah handphone untuk memulai PDKT. Berkat saran temannya, dia berhasil PDKT dengan Nanae dan berkencan dengannya. Namun, tidak semudah itu berjalan dengan mulus karena problem mereka dalam berbahasa. Tapi di sini mereka bisa mengatasinya. Dari sinilah dialog mereka menjadi natural dan mereka saling berbicara dengan aksen bahasa masing-masing. Dan jika tak paham, sesekali mereka menggunakan gerakan tubuh dan bahasa Inggris. Min kemudian berjanji kalau dia akan membuat keramik dan Nanae yang akan melukisnya. Dari situlah Min sangat bersemangat untuk belajar membuat keramik tembikar. Padahal selama ini dia tidak pernah begitu peduli dengan kerajinan yang satu itu. Di samping itu juga dia belajar bahasa Jepang dan alasannya belajar adalah demi Nanae. Begitu juga dengan Nanae, terus mempelajari bahasa Korea dan melukis. Lalu siapa sangka di balik kesahajaan sosok Nanae, ternyata dia memiliki kehidupan yang sangat memilukan. Setelah ayahnya wafat, perekonomian keluarganya jatuh. Mereka terjerat banyak hutang, dan ibu Nanae sering mabuk-mabukan dan nyaris tidak memperdulikan Nanae dan adiknya. Mirisnya lagi, pria yang menjadi kekasih ibu Nanae sering datang dan suka memukuli ibunya. Dan demi menenangkan orang tersebut, ibunya harus melayaninya. Melihat kejadian itu, Nanae dan adiknya depresi dan dibayang-bayangi ketakutan dan trauma yang luar biasa. Singkat cerita, Min dan Nanae pun telah jadian. Min melihat senyuman Nanae adalah senyuman yang sangat indah, tapi ia merasa ada luka dan kesepian dalam senyuman itu. Namun kala itu dia merasa itu hanya perasaannya saja. Ketika Min mengajak Nanae untuk naik perahu, Nanae menceritakan legenda kalau pasangan yang berdua naik perahu akan putus. Karena Min berpikir itu mitos, dia juga menceritakan ada hal yang serupa di Korea. Jika pasangan melintasi jalan doldam, maka mereka akan putus. Jika mereka bertemu di hari salju turun pertama, maka pasangan itu akan bahagia. Min mengatakan legenda naik perahu itu minus dan melintasi jalan doldam itu minus. Jadi minus tambah minus adalah plus. Dan mereka berjanji untuk berkencan di jalan doldam saat hari pertama salju turun. Lalu Nanae mengajak Min pergi ke tempat favorit Nanae di Kyoto, sebuah kuil. Di sana mereka mengisi diari pasangan dan menikmati pemandangan sekitar. Suatu ketika Nanae memutuskan pergi dari Kyoto untuk menghindari masalah keluarganya. Namun sebelum pergi, Nanae menuliskan sepucuk surat yang diselipkan dalam sebuah jimat. Sebelum kepergiannya ada sebuah perayaan di Kyoto. Saat itu Nanae memakai kimono. Min dan Nanae sempat pergi ke perayaan tersebut dan mereka saling tukar hadiah. Min memberikan keramik untuk hadiah anniversary mereka yang ke-100 dan Nanae memberikan Min sebuah jimat berwarna merah yang isinya adalah sepucuk surat yang telah ia tulis. Namun ia melarang Min untuk membukanya pada saat itu. Di perayaan tersebut begitu ramainya dan padat orang lalu lelang dan mereka sempat terpisah di antara kerumunan orang banyak tersebut. Nanae mengatakan sesuatu kepada Min dari kejauhan. Tapi karena begitu riuhnya dengan kepadatan orang, Min tidak bisa mendengar apapun. Yang dikatakan Nanae dengan sedihnya adalah, ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Terima kasih atas segalanya, terutama keberanian yang telah diberikan Min padanya. Setelah berhasil menghampiri Nanae, mereka pun berpelukan, dan Nanae mencium Min. Esoknya Min pun harus kembali ke Korea untuk menjenguk neneknya yang sedang sakit. Setibanya di Korea, neneknya sudah baikan, sepertinya hanya sakit malah rindu saja dengan cucunya. Karena salah paham, Min kemudian memberikan jimat pemberian Nanae kepada neneknya, yang dikira neneknya itu adalah oleh-oleh. Singkat cerita, akhirnya Min pun kembali ke Kyoto. Namun jejak Nanae menghilang.
Tidak ada satupun temannya yang mengetahui di mana keberadaan Nanae. Bahkan nomor handphonenya pun tidak dapat dihubungi lagi. Min merasa sangat kecewa, sakit hati, patah hati, dan merasa sangat dipermainkan. Lalu Min pun memutuskan untuk pindah sekolah ke Korea lagi dan melupakan semua hal tentang Nanae dan Jepang. 2 tahun pun berlalu begitu cepat, tapi tidak teruntuk orang yang sedang menyembuhkan lukanya. Ternyata Nanae menjadi pelukis terkenal dan ia sempat ke Korea untuk pameran lukisannya. Namun tak disangka, di depan istana Doksulah mereka bertemu kembali saat ada pertunjukan musik. Kaget sekaligus senang, namun Min masih sangat kecewa dengan Nanae. Ia masih merasa sangat marah. Suatu hari nenek Min mengembalikan jimat yang seharusnya ialah yang memilikinya. Di jimat tersebut ternyata Min menemukan secarik kertas yang menyatakan alasan kepergian Nanae. Ia juga pergi ke museum untuk melihat lukisan Nanae, dan ternyata lukisan itu berisikan tentang dirinya. Tanpa ambil pikir panjang, Min pergi kembali ke Kyoto untuk mengembara kisah cintanya. Min juga sempat pergi ke kuil. Ketika membaca diari tersebut, ternyata Nanae setiap tahun pergi ke Jalan Doldam di hari pertama salju turun agar cintanya kembali bersatu. Namun Min tidak pernah hadir. Min pun kemudian sadar bahwa selama ini Nanae selalu menunggunya. Sekembalinya Min di Seoul, yang saat itu salju pertama turun, dan Min pun pergi ke Jalan Doldam menaiki taksi. Namun karena jalanan yang macet, ia memutuskan untuk berjalan kaki ke sana sambil berlari dengan sekuat tenaga. Di sanalah mereka saling bertemu lagi. Min pun kemudian bertanya sambil berkaca-kaca, sudah berapa lama Nanae menunggunya. Dan Nanae juga dengan berkaca-kaca berkata bahwa dia menunggu Min selama Min menunggu dirinya. Lalu mereka pun berpelukan di bawah salju itu dengan syahdunya.